Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safana Fauzia, mahasiswa semester 5 Fakultas Bahasa dan Sastra dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan membedah sebuah buku untuk memenuhi tugas mata kuliah kehumasan. Buku yang akan saya bedah berjudul The Secret of Self-Improvement atau Detox Hati dan Pikiran. Baik, langsung saja kita mulai. Buku ini merupakan karya seorang penulis yang bernama Okina Fitriani, terbit pada tahun 2014, yang berjumlah sebanyak 284 halaman. Buku ini berisi tentang kunci rahasia perubahan seorang manusia. Pada bab pertama, buku ini membahas tentang self-improvement, yaitu peristiwa demi peristiwa dialami manusia setiap hari. Setiap orang beraksi dengan cara yang berbeda atas sebuah peristiwa, tergantung pada makna yang dilekatkan pada peristiwa tersebut. Contohnya, seperti hujan, bisa dimaknai sebagai anugerah bagi sebagian orang, tetapi bisa juga dianggap penghalang yang lain. Untuk hal-hal besar yang signifikan seperti contoh tadi, manusia lebih mudah diingatkan dan disadarkan untuk terus bersyukur. Namun, justru pada hal-hal kecil yang dialami setiap hari, manusia malah sering lupa. Padahal bermula dari konflik, kekecewaan, dan kemarahan kecil, inilah racun menyusup hati, mengotorinya, dan terekspresikan keluar menjadi pribadi dengan karakter yang mudah mengeluh, sinis, marah, dan labil secara emosi. Pada bab 2 buku ini membahas tentang inspirational stories, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada tawaf, raudah, hikmah dari Mekah, dan uang. Pada bab ketiga buku ini membahas tentang kunci perubahan. Berubah dan bertumbuh menjadi lebih baik itu bisa dan mudah. Buku ini menyajikan contoh-contoh tentang cara mengubah pola komunikasi agar membuahkan hasil yang lebih mengubah makna suatu peristiwa sehingga mengubah pula cara menyikapinya. Meninggalkan belenggu suatu peristiwa dan sikap yang tidak memberdayakan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi dan bahagia. Sebagian besar pengalaman dalam buku ini berkaitan dengan pengasuhan anak, pemberdayaan diri, dan self-healing. Para penulis buku ini telah membuktikan bahwa proses parenting bisa dilakukan tanpa pening. Membuat perubahan itu mudah, dan memperbaiki diri itu tidak perlu menunggu ahli. Bahkan berproses secara lentur namun drastis justru membuat hidup menjadi lebih mudah, nyaman, dan membahagiakan. Membebaskan diri dari hal yang ditakuti. Inspirasi sering menantang seseorang untuk mengalahkan ketakutannya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengambil keputusan atau langkah selanjutnya. Kita tidak perlu takut dihantui masa lalu, perasaan tidak enak, perasaan bahwa bagaimana kalau nanti kita gagal. Dengan membebaskan diri dari belenggu pikiran, kita akan lebih terbuka dan bisa dengan rileks menyikapi suatu peristiwa. Jika ingin mengerjakan sesuatu, maka kita harus membuat tujuan yang jelas dan terperinci dan membuat suatu ratusan ribu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Mengulangi cara yang sama untuk mencapai tujuan itu kurang tepat.
tapi lebih tepatnya adalah mengkaji terus-menerus sebuah tujuan agar bisa menemukan cara untuk meraih tujuan. Kebanyakan orang ingin hasil yang berbeda, tetapi dengan cara yang sama. Jangan menggantungkan diri pada perubahan orang lain, karena itu sama saja berharap pada sesuatu yang masih samar atau belum jelas. Namun semua ini bisa diatasi dengan cara memperbaiki ilmu komunikasi. Sebagai manusia, kita pasti dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan orang lain, walaupun hanya sebatas menyapa, baik secara langsung atau tatap muka, tulisan atau surat, atau online. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita membutuhkan prinsip. Yang pertama adalah menentukan hasil akhir atau tujuan. Dengan begitu, kita bisa menemukan berbagai macam cara untuk mencapainya. Kedua, membangun kedekatan dengan pasangan komunikasi atau pendengar. Jangan pernah menganggap pasangan komunikasi sebagai lawan bicara, karena jika begitu, maka diri kita secara tidak sadar hanya akan membangun jarak, menjauhkan diri. Penulis buku ini menunjukkan bahwa di luar sana masih banyak manusia yang terpenjara oleh pikiran mereka. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki kuasa untuk mengubah, memperbaiki, memperkuat pola pikiran dan reaksi emosi asalkan tahu rahasianya. Buku ini membongkar asal-usul rahasia kesuksesan dalam mengembangkan diri dan memberdayakan orang lain. Sebagai manusia yang memiliki perasaan, emosi, pikiran, kita harus pandai dalam memainkan dasar atau aspeknya. Kita harus pandai dalam mengubah perasaan dan pikiran kita agar menjadi tuan atas pikiran dan perasaan kita sendiri, menyikapi dan memaknai peristiwa yang terjadi dengan positif. Jangan banyak mengeluh karena itu menimbulkan masalah, bukan solusi. Sekian bedah buku yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.